boundaries, lokal ke pedesaan sampai dengan global di mancanegara. Kita juga bisa lihat traffic yang sangat tinggi sehingga exponential growth terus-terusan dilakukan, terutama untuk pemerintah Indonesia untuk terus memprovide jaringan-jaringan internet sehingga kita dapat cepat mencari informasi dan mengupdate konten-konten tentunya yang positif. Ini mungkin yang essence dari saya punya presentasi adalah manfaat media sosial dalam pendidikan karakter toleransi. Seperti kita ketahui, ada pendidikan karakter itu terintegrasi dengan pendidikan Pancasila seperti kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Konten-konten yang berisi nilai-nilai hidup bertoleransi di keluarga, lingkungan, kegiatan masyarakat, gotong royong, kemudian juga sikap dan tindakan kita dalam menghargai segala sesuatu perbedaan, itu semua dapat kita buat menjadi suatu konten, menjadi suatu pesan yang akan kita buat secara visual, secara audio atau audio visual. Dalam visual kita bisa kita upload di YouTube, secara audio kita bisa juga upload di YouTube juga atau di Spotify. Banyak sekali platform-platform yang sekarang bisa kita dengarkan. Kemudian media sosial juga bisa digunakan sebagai suatu gerakan pendidikan karakter yang kredibel. Seperti sekarang ini kita melakukan Zoom, kita sharing informasi, kita sharing knowledge, pengetahuan bersama-sama. Di antara kita, saya selalu bilang bahwa pada saat pandemi ini membuat perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apapun yang terjadi, itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita antisipasi atau yang kita pikirkan bahwa oh ya kita merencanakan sesuatu yang masif. Tetapi saat ini perubahan-perubahan yang terjadi di era baru ini itu membuat kita bersama-sama belajar. Bagaimana kita belajar melalui media sosial dan bagaimana kita mengikuti mana yang positif dan mana yang negatif dan mana yang hoax. Itu. Kemudian media sosial ini juga digunakan sebagai alat sarana penyebaran nilai-nilai toleransi. Dan kita harus mengendalikan isi konten apa yang akan kita buat di dalam konten-konten yang akan kita sebarkan di dalam media sosial. Adapun kita harus tentukan topik pembahasan, pesan kita yang menumbuhkan karakter bangsa, toleransi, dan kerjasama kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri. Apalagi kita akan membuat sesuatu konten yang digunakan sebagai basis toleransi yang mana kita harus mendapatkan dukungan, kolaborasi, tidak harus ke masyarakat ke banyak orang, tetapi mulailah dari diri sendiri secara monolog, juga dari keluarga atau teman. Saya sebut di sini content is the king. Mungkin nanti Kang Wis akan lebih menjelaskan apa itu content is the king, because Kang Wis content creator. Saya hanya mau menegaskan bahwa marilah kita proaktif, marilah kita inovatif, kreatif, dan terus membuat karya. Conteklah sesuatu yang positif, seperti kita bisa mencontek itu dengan hal-hal yang positif ya, untuk menjadi seorang konten kreator. Nanti kita belajar dengan Kang Wis bagaimana menjadi konten kreator. Akan tetapi kita juga harus mengenal bahwa komunitas atau masyarakat target audience kita siapa, sehingga kita tidak kebablasan dan kita betul-betul fokus dengan pesan yang akan kita sampaikan. Pemilihan media juga dalam penyebaran informasi sangat penting. Seperti tadi saya kasih contoh mengenai Facebook, WhatsApp, kemudian TikTok, dan ada Instagram. Itu
sangat penting dalam pemilihan distribusi konten kita. Dan apabila kita kreatif, apabila kita aktif dan inovatif, ini akan menjadi national movement, terutama untuk menanam pendidikan karakter toleransi, karena generasi muda saat ini yang akan menentukan atau menjadi contoh generasi muda yang akan datang. Jadi sangat penting bahwa konten-konten yang akan kita buat dengan menggunakan atau memanfaatkan media sosial itu betul-betul diperhatikan dan pesan-pesannya yang positif. Banjirilah konten-konten positif, itu pesan Bapak Presiden kita. Konten positif. Ya, bagaimana, apa itu konten positif? Jadi di mana kita seseorang atau sekelompok menciptakan suatu konten dengan menggunakan informasi yang betul, menggunakan informasi yang benar, dan agar kita saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Ajaklah berkolaborasi keluarga, adik, kakak, orang tua, atau teman-teman satu komunitas. Buatlah konten yang simple tapi sangat dimengerti oleh teman-teman kita atau siapapun yang nanti melihat, karena ageless, dari yang paling tua sampai yang paling muda, kita tidak bisa menahan lagi dan tidak bisa mencegah siapapun yang akan klik konten tersebut. Oleh sebab itu, banjirilah konten dengan yang positif. Kemudian tujuan dari konten ini kita buat adalah kita untuk menciptakan kesepahaman di antara kita. Jadi tidak hanya kedua belah pihak, tapi di antara kita yang melihat dan yang klik konten kita tersebut. Dalam hal ini kalau kita ingin menanam nilai-nilai toleransi, bagaimana kita bertoleransi pada saat kita di meja makan. Misalnya seorang ibu menyiapkan makanan yang tentu anggota keluarga 3-4 orang tidak semuanya suka tempe. Tetapi bagaimana kita bertoleransi dan respect kepada ibu yang menyiapkan makanan kita dengan ya kita makan walaupun kita tidak suka. Jadi toleransi yang paling dasar itu ada di rumah. Kemudian selain bisa dimengerti, mampu dipahami, dapat diterima, dan juga dapat dikerjakan atau dilaksanakan. Jadi fungsi dari membuat konten positif itu adalah kita sharing berita atau pesan yang positif. Ini juga sebagai alat bagi informasi, media sosial, sebagai alat yang mempercepat penyampaian pesan dalam 1 second, seperti klik, pesan itu sudah tersebar di mana-mana. Kemudian kita mensosialisasikan dan mengenalkan, meyakinkan fondasi-fondasi terpenting toleransi. Apa itu? Saat ini orang tidak melihat TV lagi, tetapi mereka melihat sosial media. Buatlah konten 1 menit yang kita bisa lihat di Instagram, atau buatlah di TikTok yang menarik, yang memperlihatkan bahwa toleransi itu sangat penting di dalam kehidupan kita, dan jadikanlah itu di dalam blood circulation kita. Dan juga terakhir adalah sebagai perangkat pengetahuan dalam upaya pencegahan atau pengelolaan dan penyelesaian konflik. Bagaimana kita menyikapinya dengan hal yang positif, dengan juga menjaga dari segi emosi, melihat apakah konten tersebut tidak hoax, mengecek apakah konten tersebut keluar dari sumber-sumber yang memang berkompeten, sehingga kita tidak terikut dengan emosi dari siapapun yang menulis atau yang membuat konten tersebut. Waktu saya masih ada? Oke. Kemudian dampak media sosial. Di sini kita bisa lihat dampaknya meningkatkan keuntungan. Sebenarnya